Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ririn Ida Royana dari kelas 6A5. Di sini saya akan membuat video atau menampilkan video tentang pengolahan data kategorisasi skor untuk menguji validitas, uji reliabilitas, uji asumsi data, uji homogenitas, one sample t-test, binomial test, multinomial test, serta kontingensi table dengan menggunakan aplikasi JSP. Langkah pertama yang dilakukan itu membuka Excel-nya. Di sini udah dimasukkan data kecemasan sosial, ada 18 item, 18 item. Nah, di sini dituliskan rendah, sedang, tinggi. Rendah ini rumusnya X dikurang M dikurang 1 SD, sedang ini rumusnya M dikurang 1 SD kurang dari sama dengan X, kurang dari M ditambah 1 SD. Tinggi ini rumusnya M ditambah 1 SD kurang dari sama dengan X. Lalu di sini kita tulis M ditambah M sama dengan dan SD sama dengan. Di sini kita tulis M dikurang 1 SD, M ditambah 1 SD. Nah, lalu selanjutnya kita mencari jumlah. Nah, jumlah ini rumusnya sama dengan sum, lalu kita blok item pertama sampai item ke-18, tutup kurung, lalu di enter. Udah di enter, ini kita tarik ke bawah sampai responden terakhir. Nah, selanjutnya kita mencari nilai M-nya. M ini kita tulis rumusnya sama dengan average kurung buka, kita blok yang jumlah dari responden pertama sampai responden terakhir. Lalu habis itu tutup kurung, di situ di enter. Nah, selanjutnya ini SD ini juga menggunakan rumus ini, terus stdiv kurung buka, ini di blok juga sampai ke bawah. Setelah itu kurung tutup, di enter. Nah, setelah ini kita jadikan dia nggak ada komanya, kita klik ini sampai tidak ada komanya. Nah, setelah itu kita mencari M dikurang 1 SD, rumusnya ini sama dengan min dikurang SD. Nah, ini kita M ditambah SD, ini rumusnya min ditambah SD juga, dapat. Setelah itu kita masukkan di sini rendahnya, rumusnya X kurang dari 47, karena di sini M kurang 1 SD 47, sedangnya ada 47 kurang dari X 47 kurang dari X sama dengan X kurang dari 71, tingginya X lebih dari sama dengan 71. Nah, setelah itu kita mencari kategorinya. Di sini rumusnya sama dengan if kurung buka X2 ini dari jumlah ini, lalu kurang dari 46.2, terus tanda kutip rendah, tanda kutip titik 2 lagi, if kurung buka, klik ini lagi, lalu kurang dari 72, titik 2, tanda kutip sedang, tanda kutip lagi, titik 2, if kurung buka, klik ini, lebih dari 72.2, tanda kutip tinggi, tanda kutip lagi, terus buka kurungnya 3 kali. Nah, setelah itu ditarik ke bawah sampai ke responden terakhir. Nah, setelah itu kita dari hasil kategori ini kita cari tahu rendahnya ada berapa, sedangnya ada berapa, tingginya ada berapa. Nah, di sini terdapat rendahnya ada 10, sedangnya 47 dan tingginya 10. Lalu di sini kita buat kolom kategori dan jumlahnya. Di sini terdapat rendah itu ada 10 orang, sedang ada 47 orang, tinggi ini ada 10 orang yang mengalami kecemasan sosial.
Selanjutnya dari Excel kita pindahkan ke JSP yang tadi. Nah, di sini V1 sampai V18-nya kita rubah dulu ke scale, jumlahnya juga. Nah, kategorinya tidak usah, tetap nominal. Selanjutnya kita klik Analyze. Lalu yang pertama kita mencari uji validitas atau korelasi persen dengan mengklik Regression, terus kita klik Correlation. Nah, lalu habis itu V1 sampai V18-nya kita kita pindahkan ke bagian variabel, lalu kita klik Sample Correlation Coefficient-nya persen. Di sini kita klik Report dan Flag Signifikan. Al hipotesisnya kita klik Correlation dan optionnya kita klik Exclude Case Pairwise. Nah, sebelumnya uji korelasi ini digunakan untuk mengetahui apakah setiap item valid terhadap total skala. Berdasarkan hasil korelasi ini, berdasarkan hasil uji korelasi persen, beberapa variabel menunjukkan hubungan yang signifikan. Misalnya, pada variabel 1 berkorelasi sangat kuat dengan variabel kedua. V5 juga berkorelasi signifikan dengan V6, dan V11 dengan V12 menunjukkan hubungan positif yang sangat kuat. Hubungan yang signifikan lainnya terlihat antara V6 dengan V13 dan V14 dengan V15. Korelasi negatif juga ditemukan seperti antara V6 dengan V9. Secara umum, sebagian besar variabel saling berkorelasi secara signifikan, baik positif maupun negatif, yang menunjukkan adanya keterkaitan antar item dalam instrumen yang diuji. Selanjutnya, kita mencari reliabilitas atau unidimensional reliability dengan mengklik reliability, terus kita klik unidimensional reliability. Nah, selanjutnya V1 sampai V18-nya kita masukkan ke bagian variabel, lalu di analyze ini kita klik coefficient alpha, dan advanced option-nya ini kita klik analyze interval. Di sini kita klik choose base, di sini kita klik understand this, di sini kita klik pairwise. Nah, di sininya tidak usah diklik apapun. Nah, uji reliabilitas ini digunakan untuk melihat konsistensi antar item skala. Nah, di sini unidimensional reliability diperoleh nilai koefisien atau Cronbach alpha atau point estimate-nya 0,650. Artinya, nilai menunjukkan tingkat reliabilitas yang cukup meskipun belum tergolong tinggi. Artinya, konsistensi internal antar item dalam skala masih dapat diterima, tetapi sebaiknya dilakukan evaluasi lebih lanjut terhadap butir-butir item yang digunakan. Selanjutnya ini kita mencari uji asumsi data dengan menggunakan deskriptif statik. Dengan mengklik deskriptif, lalu kita klik deskriptif statik. Nah, selanjutnya V1 sampai 18 kita pindahkan ke variabel, lalu di statiknya kita klik valid, missing, min, dan distributionnya ini kita klik skewness, kurtosis, dan Shapiro-Wilk test. Dispersionnya ini kita klik standar deviasi, minimum, dan maksimum. Lalu yang diklik hanya di bagian statistik saja. Nah, uji asumsi data atau deskripsi statik ini digunakan untuk mengetahui apakah data ini berdistribusi normal atau tidak, atau uji normalitas. Berdasarkan hasil deskripsi statis ini, dengan menggunakan Shapiro-Wilk untuk memperkuat hal ini, di mana sebagian besar item memiliki nilai p-value kurang dari 0,05, yang berarti data tidak berdistribusi normal secara signifikan. Namun, ada beberapa item seperti V2, V3, dan V4 yang mendekati nilai normal. Jadi, secara umum data menunjukkan variasi yang cukup dalam persebaran jawaban dengan kecenderungan distribusi tidak normal pada sebagian besar item.
Berdasarkan hasil analisis deskripsi ini, diketahui jumlah data valid untuk setiap item V1 sampai V18 ini berkisar antara 67 hingga 70 responden. Nah, selanjutnya ini kita mencari uji homogenitas dengan menggunakan uji ANOVA Leibniz test. Dengan mengklik ANOVA, lalu kita klik yang ANOVA. Setelah itu, dependent variabelnya ini kita masukkan jumlah dari V1 sampai V18, lalu fix vektornya ini kita masukkan jenis kelamin. Lalu di sini kita klik descriptive static, estimate of effect size, sama ini. Lalu modelnya ini tidak usah, dan asumsi checkingnya ini kita klik homogeneity test, Brown force. Nah, uji homogenitas ini karena tadi data tidak normal, jadi kita menggunakan uji Brown force T di bagian ANOVA karena lebih sensitif terhadap data non-normal. Jadi, berdasarkan hasil analisis ANOVA diketahui bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara jumlah berdasarkan jenis kelamin. Hal ini ditunjukkan oleh nilai F-nya sebesar 0,575 dan p-value-nya ini 0,488 yang lebih besar dari tingkat signifikansi 0,05, artinya perbedaan rata-rata antara laki-laki dengan perempuan dalam variabel jumlah tidak signifikan secara statistik. Secara deskriptif, rata-rata skor jumlah pada laki-laki adalah 56 dan standar deviasinya 7257. Lalu perempuan sebesar 59 dan standar deviasinya 12518. Meskipun terdapat perbedaan rata-rata secara angka, namun perbedaan ini tidak bermakna secara statistik. Selain itu, hasil uji homogenitas varians menggunakan Leibniz test ini menunjukkan nilai p-value-nya sebesar 0,247 lebih dari 0,005. Berarti varians kedua kelompok adalah homogen atau sama. Dengan demikian, analisis ini menunjukkan bahwa jenis kelamin tidak mempengaruhi secara signifikan terhadap jumlah yang diteliti. Selanjutnya itu, kita mencari one sample t-test dengan menggunakan Wilcoxon. Dengan mengklik t-test, lalu kita klik one sample t-test. Nah, di one sample t-test ini V1 sampai 18-nya kita masukkan ke bagian variabel. Lalu di sini kita klik Wilcoxon Signin Rank test-nya sebagai alternatif dari one sample t-test karena data tidak berdistribusi normal dan menjadi pilihan yang tepat untuk menguji apakah median dari sampel berbeda secara signifikan dari nilai tertentu. Lalu di sini kita klik test value, di sini kita klik exclude case per variable. Nah, berdasarkan hasil uji one sample t-test ini, variabel V1 sampai V18 seluruh nilainya p-value berada di bawah 0,001. Hal ini menunjukkan bahwa semua variabel memiliki perbedaan yang signifikan terhadap nilai median 0. Dengan kata lain, secara statistik terdapat cukup bukti untuk menyatukan bahwa nilai median dari setiap variabel tersebut berbeda secara signifikan dari 0. Ini memperkuat bahwa setiap indikator memiliki kontribusi atau pengaruh yang bermakna dalam konteks pengukuran yang dilakukan meskipun data tidak berdistribusi normal. Selanjutnya ini kita mencari binomial test dengan mengklik frequency, lalu kita klik binomial test. Di binomial test ini kita masukkan jenis kelamin di bagian variabel. Lalu di sini kita klik hipotesisnya kurang dari test value. Binomial test ini digunakan untuk menguji proporsi pada dua kategori, misalnya jenis kelamin antara laki-laki dengan perempuan. Uji ini cocok digunakan untuk data kategori dan frekuensi yang tidak normal karena tidak memerlukan asumsi distribusi tertentu. Nah, dari hasil uji binomial test ini menunjukkan bahwa total 67 responden hanya 4 orang, 6% berjenis kelamin laki-laki, dan 63 orang berjenis kelamin perempuan dengan 94%. Jadi nilai signifikan value-nya kurang dari 0,001. Menunjukkan bahwa proporsi laki-laki ini secara signifikan lebih rendah dari 0,5. Berarti tidak
berarti terjadi ketidakseimbangan jumlah responden berdasarkan jenis kelamin. Selanjutnya ini kita mencari multinomial test, kita klik frequency, lalu kita klik multinomial test. Ini kita masukkan vektor kategori. Di sini kita klik equal proportion, additional statiknya kita klik deskriptif, dan displaynya kita klik count. Multinomial test ini digunakan ketika data dikategorikan lebih dari 2, misalnya kategori rendah, sedang, tinggi. Uji ini cocok digunakan untuk data kategori dan frekuensi yang tidak normal karena tidak memerlukan asumsi distribusi tertentu. Multinomial test ini dilakukan terhadap 3 kategori, yaitu rendah, sedang, dan tinggi. Dengan hasil uji C-square-nya 40866 dan p-value-nya kurang dari 0,001. Ini menunjukkan bahwa distribusi frekuensi antar kategori berbeda secara signifikan dari yang diharapkan secara merata. Secara deskriptif, kategori sedang memiliki jumlah tertinggi 47, rendah 10, dan tingginya 10. Jauh dari nilai ekspektasi yang seharusnya seimbang, 22, 3, 3, 3, 3. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar responden cenderung berada pada kategori sedang. Nah, yang terakhir kita mencari kontingensi table dengan mengklik frequency, lalu kita klik kontingensi table. Nah, di kontingensi table ini kita masukkan jenis kelamin ke rows, dan kita masukkan status pendidikan ke kolom. Lalu statistiknya ini kita klik X kuadrat, optionnya ini kita klik ascending, lalu selnya ini kita klik expected show total. Nah, kontingensi table ini digunakan untuk menganalisis data kategori, misalnya jenis kelamin, dengan status pendidikan. Dari hasil kontingensi table ini menunjukkan frekuensi harapan, menunjukkan masing-masing kombinasi kategori, misalnya laki-laki yang menjadi karyawan memiliki nilai ekspektasi sebesar 0,478, sedangkan perempuan yang menjadi karyawan sebesar 7522. Hasil uji C-square-nya menunjukkan nilai X kuadrat sebesar 17.146 dengan derajat kebebasan atau DF-nya 3 dan nilai signifikansinya value kurang dari 0,001. Karena nilai P-nya lebih kecil dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara jenis kelamin dan status pendidikan. Artinya, distribusi status perbedaan pendidikan berbeda secara signifikan antara laki-laki dengan perempuan dalam sampel ini yang berjumlah total responden 67 orang. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.